Hari pertama bertahan hidup dan berpetualang di dalam hutan. Untuk beberapa hari ke depan, saya akan berpetualang, berburu, camping di dalam hutan. Sebelum melakukan aktivitas, rencana di sini saya akan mencari tempat yang pas untuk mendirikan tenda. Nah, di sini saya menemukan tempat yang cocok untuk mendirikan tenda. Dan buat teman-teman yang suka beraktivitas di hutan, pastikan sebelum mendirikan tenda atau shelter, lihat dulu di sekitar apakah ada pohon yang sudah tua atau mau tumbang. Jika ada, alangkah baiknya kalian cari tempat yang lain untuk mendirikan tenda, karena cukup berbahaya jika kita mendirikan tenda di dekat pohon yang sudah lapuk. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja di sini saya membersihkan tempat untuk mendirikan tenda. Setelah membersihkan area sekitar, di sini langsung saja saya akan memasangkan satu bilah kayu untuk saya jadikan pondasi untuk mendirikan tenda. Dan jangan lupa ikat bagian kiri dan kanan. Dan setelah terikat, di sini saya akan memasangkan playset untuk sebagai atapnya. Dan jangan lupa ikat dengan kencang di semua sisi playsetnya. Setelah playset terpasang, lalu di sini selanjutnya saya akan memasangkan hammock sebagai alas tidur. Dan akhirnya tenda saya pun sudah siap. Sangat nyaman, aman, dan nyaman. Waktunya bersiap-siap untuk melakukan aktivitas kali ini. Setelah tenda terpasang, selanjutnya di sini saya akan berburu burung dengan cara pasang jerat burung. Nah, dan di sini saya sudah menemukan tempat yang cocok untuk pasang jerat burung. Sebelum pasang jeratnya, di sini terlebih dahulu saya akan membersihkan tempat sekitar. Dan setelah cukup bersih, langsung saja di sini saya akan memasang jerat dan juga pegas jerat burung. Dan setelah pegas jerat burungnya terpasang, langsung saja di sini saya akan menguji cobanya. Wow, mantap! Jerat burungnya berfungsi dengan bagus. Dan untuk umpannya, di sini saya sudah menggunakan padi yang sudah saya bawa dari rumah. Kalian juga bisa menggunakan buah sawit atau buah meluat. Jerat pertama sudah siap terpasang. Mari selanjutnya kita pasang jerat yang kedua.
Dan setelah selesai pasang beberapa jarak burung, selanjutnya di sini saya akan mencari sayuran dan buah-buahan yang ada di hutan. Nah, dan di sini saya menemukan lalapan atau sayuran yang langka, buah dari Kalimantan. Orang Kalimantan pasti suka dengan lalapan jenis ini. Kalau di tempat teman-teman ada juga nggak jenis lalapan atau sayuran seperti ini? Karena berhubung di sini saya kurang suka dengan jenis buah atau lalapan ini, di sini saya memutuskan untuk tidak mengambil. Saya pun melanjutkan perjalanan untuk mencari buah-buahan ataupun sayuran yang lainnya. Dan di sini saya juga menemukan buah yang sudah cukup langka, yaitu buah gitaan. Buah ini merupakan buah khas Kalimantan yang sekarang ini sudah cukup langka untuk kita temukan saat berada di dalam hutan. Supaya monyet bentuknya kayak gini bentuknya. Ini udah matang, namun sayang buahnya udah diambil sama monyet, sama tupai juga. Itu juga udah, tapi tinggi banget, gak bisa saya panjat karena habis hujan ya, licin. Saya akan coba cari yang itunya aja, sisa-sisa monyet ya. Dan beruntungnya di sini saya menemukan satu biji buah gitaan yang sudah jatuh dari pohonnya. Dan untuk bagian dalamnya kurang lebih seperti ini. Dan untuk rasanya sendiri yaitu ada manis dan juga asam-asamnya. Dan buah selanjutnya yang saya temukan di sini, saya menemukan jambu hutan. Kita menemukan jambu lumayan nih, buat ganjal perut. Itu ada lagi, aku mau ambil. Tuh ada berapa, aku mau ambil. Nah, di sini saya menemukan pohon bambu. Semoga di sini ada bambu mudanya yang biasa kita bilang rebung. Saya akan mencoba untuk mencarinya. Siapa tahu ada untuk kita jadikan lauk makan nanti sore. Nah, di sini saya menemukan satu pucuk rebung yang bisa kita ambil. Langsung saja saya pun mencoba untuk mengambil rebungnya. Di sini saya hanya mengambil secukupnya untuk persediaan makan nanti malam. Lanjut, setelah mengambil rebungnya, saya pun melanjutkan perjalanan ke tenda. Dalam menuju perjalanan, di sini saya menemukan buah cempedak yang sudah jatuh habis dimakan tupai. Saya pun mengambilnya untuk menjadikan tambahan lauk makan nanti malam. Dan ini dia hasil petualangan saya mencari buah dan sayuran di hutan. Dan tanpa berlama-lama, saya pun di sini membersihkan kulit bagian luar rebungnya.
Setelah membersihkan rebung, saya pun di sini akan membersihkan kulit luar cempedak. Dikarenakan bagian dalam cempedak memiliki getah, saya pun harus membersihkannya terlebih dahulu. Dan setelah saya bersihkan, lalu saya potong-potong. Di sini saya akan merebus rebung dan juga cempedaknya. Dikarenakan rebung dan cempedaknya keras, di sini saya memutuskan untuk merebus terlebih dahulu. Dan kita tunggu sekitar 20 menitan. Setelah menunggu, akhirnya rebung dan cempedak pun mulai matang. Dan di sini cuaca sedikit mendung dan akan turun hujan yang cukup lebat. Dan sembari menunggu sayurnya matang, di sini saya akan meracik bumbunya. Ada bawang putih, bawang merah, dan juga cabai. Dan setelah cukup empuk, saya pun mengangkat sayurnya untuk saya tiriskan. Setelah merebus sayuran, langsung saja di sini saya akan memasak nasinya. Hujan pun kembali turun. Di sini saya hanya berdiam diri sambil menunggu nasinya matang. Inilah kenikmatan camping di hutan. Saat hujan turun, terdengar suara yang indah
dan juga bunyi suara-suara burung di hutan. Sambil menunggu nasi matang, di sini saya akan ngambil buah jambu yang tadi siang saya ambil dari hutan. Dan untuk rasanya manis, sedikit asam, namun banyak mengandung air. Sangat segar dan nikmat jika dirujak dengan sambal rujak. Di sini hal tak terduga pun terjadi saat saya memanaskan minyak. Tiba-tiba api dengan cepat menyumbar ke dalam wadah toples yang saya panaskan. Pada akhirnya wajan saya pun terlihat gosong. Akhirnya cempedak dan juga rebung matang. Mari kita santap. Dan seperti inilah kenikmatan saat camp berpetualang dalam hutan. Apapun lauk dan sayurnya akan terasa nikmat jika kita santap saat di dalam hutan.